Di video ini ya gue pengen jelasin ke teman-teman gimana cara mulai berinvestasi di cryptocurrency atau Bitcoin. Again, di video ini gue nggak dibayar sama siapapun, jadi gue nggak dibayar sama pencipta Bitcoin buat promosiin atau gimana cara beli Bitcoin. Gue nggak dibayar sama exchange crypto, gue nggak dibayar sama siapapun. Ya di sini gue pengen sharing ya ke teman-teman semua edukasi gimana caranya teman-teman ini bisa mulai berinvestasi kripto dan bagaimana ya cara belinya, berapa alokasi portfolio yang teman-teman harus bagiin ya dan sebagainya. Ya ini semua gue breakdown dalam video ini. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi cara investasi kripto untuk pemula ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, kalau lu beli $1.000 worth of Bitcoin di tahun 2015 alias 1 Januari 2015, per hari ini investasi lu itu udah plus 36.000% guys. Jadi $1.000 ini udah kurang lebih jadi $367.000 atau ya 5 miliaran lebih. Jadi ini kurang lebih returnnya 36.000%. Nah sekarang kan pertanyaannya, ketika Bitcoin udah naik segitu banyak, Bitcoin udah naik dari $100 naik ke 100.000 dan sebagainya, apakah sebenarnya ini kita udah telat ya masuk ke yang nama itu cryptocurrency atau Bitcoin? Apakah sebenarnya sekarang itu kita udah bukan waktunya, udah bukan zamannya? Karena Bitcoin per video edition itu sekarang ya ini jadi aset kelas terbesar nomor 8 guys di dunia. Lu bisa cek. Jadi nomor 1 itu gold, terus ada misal Nvidia, Apple dan sebagainya. Bitcoin itu nomor 8. Silver itu di bawah atau setara yang kurang lebih sama Bitcoin. Mungkin per video ini ditayang atau 1 tahun setelah video ini tayang, mungkin Bitcoin ini udah surpass ya mungkin bisa top 6 atau top 7. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah telat berinvestasi di kripto? Ya jawabannya menurut gue enggak. Kenapa? Karena menurut gue di setiap generasi itu kita punya gebrakan atau aset kelas yang hot banget buat make us to be rich banget ya di setiap generasi. Jadi misal kita bicara di tahun 1800-an, 1800-an, itu ada yang namanya gold rush. Ya, jadi gold rush itu kondisi di mana pada saat itu orang itu baru ketemu cave ini isinya gold semua. Terus orang pada ada yang mining gold dan sebagainya. Intinya semua orang atau banyak orang yang jadi kaya, guys, ya di saat gold rush ini. Tapi apakah kalau sekarang lo berinvestasi di emas, gue bilang berinvestasi ya, bukan untuk trading ya, bukan untuk trading di MetaTrader dan sebagainya. Apakah lu bisa kayak orang dulu yang mining di gold rush tahun 1800-an, lu masuk ke cave, orang dulu masuk ke cave, ya masuk ke goa, terus saya congkelin emas satu dan sebagainya, apa lu bisa sekaya dia? Jawabannya enggak. Itu momentum. Kita bicarain di tahun 1800-an, gold rush itu momentum ya buat beberapa orang. Ada yang kaya dari jualan sekopnya, ada yang kaya dari jualan mining emasnya dan sebagainya. Intinya tuh itu momentum. Kalau kita cek juga saham tahun 1900-an itu juga baru aja tercipta guys. Kalau kalian berinvestasi barengan sama Warren Buffett, ya terus lu belajarnya barengan sama Warren Buffett dan sebagainya, sama masa era-era Wall Street awal itu mungkin sekarang ya lu bisa jadi ya sekaya Warren Buffett dan sebagainya. Tapi apakah sekarang kalau lu berinvestasi saham, upside target lu tuh bisa kayak Warren Buffett punya 5 juta % return? Belum tentu jawabannya. Kenapa? Karena marketnya tuh udah mature. Yang teman-teman perlu perhatiin ya, di saat marketnya udah mature, di saat semua orang ini udah beradaptasi dengan marketnya, di saat regulator ini udah masuk dan sebagainya, semuanya dia udah very regulated, ini waktu yang tidak tepat guys buat masuk. Itu aset kelasnya udah mature, ya itu udah safe banget, bukan jadi batu loncatan buat lu jadi tanda kutip kaya ya. Yang ketiga yaitu internet guys. Jadi gue udah bilang ya dari tadi ya, setiap generasi itu punya gebrakannya masing-masing. Yang pertama itu gold rush ya tahun 1800-an, saham itu juga gebrakan, baik banget orang kaya baru pada saat tahun 1900-an. Ya kita bisa cari sebenarnya orangnya. Terus internet guys. Gimana caranya kalau dulu lu borong domain-domain yang keren-keren namanya atau yang important namanya, itu lu jadi kaya. Kalau dulu lu ngerti Google Ads, YouTube Ads dan sebagainya, lu ngerti cara manfaatin social media, lu ngerti cara bangun something di internet ya di saat dunia internetnya masih baru, lu jadi kaya. Tapi apakah sekarang lu masih bisa jadi kaya lewat internet? Jawabannya cuma nggak akan bisa sekaya orang dulu, nggak akan punya momentum sebanyak mereka dulu. Jadi yang kalian perlu pahamin, kayak yang gue bilang ini udah 3 contoh nih ya, tiap generasi itu punya gebrakannya masing-masing. Dan menurut gue Gen Z itu punya gebrakannya, yaitu crypto atau AI, yaitu sekarang. Jadi kalau lu nggak bisa kaya dari gold rush ya, gue tanya ke lu yang nonton di rumah sekarang, apakah lu bisa kaya dari investasi emas? Belum tentu. Tapi apakah emas ini menjaga nilai lu? Iya. Saham. Apakah lu bisa kaya dari saham? Ya mungkin ada beberapa orang ya yang kaya dari saham. Tapi apakah lu bisa kayak Warren Buffett dulu ngasilin jutaan persen returnnya? Belum tentu jawabannya. Terus internet. Apakah lu bisa kaya sekarang dari trading domain dan sebagainya? Belum tentu. Apakah lu bisa kaya dari Google Ads dan sebagainya? Mungkin aja bisa, tapi lebih susah guys. Tapi kalau lu mulai dulu, misal lu internet bubble di tahun 2000-an lu udah mulai duluan, lu punya first mover advantage, probabilitas lu buat lebih kaya itu lebih tinggi daripada sekarang. Sekarang tuh udah overregulated, semuanya udah diadaptasi sama semua orang. Dan kita bicarain kripto itu masih baik banget orang yang skeptis
skeptis guys. Dan waktu-waktu ini itu waktu-waktu dimana menurut gue ini bakalan jadi one of the best boom buat cryptocurrency sama buat AI. Institusi sama pemerintah itu baru aja adaptasi kripto ya di tahun 2024/2025 ini di saat eranya Trump. Kita bicarain 2024 awal, ETF-nya buat Bitcoin itu baru aja disetujuin ya. ETF itu Exchange Traded Fund. Maksudnya kayak gimana? Jadi sekarang institusi atau old money tanda kutip ya itu bisa masuk ke cryptocurrency. Jadi mereka tuh nggak perlu cairin, nggak perlu masukin duit mereka lewat OTC market, yang nggak perlu daftar exchange dan sebagainya. Mereka cukup beli lewat BlackRock. So, mereka cukup beli lewat FinEx dan sebagainya. Jadi yang kalian perlu pahamin ya, menurut gua mulai sekarang ya ini adopsi institusi sama pemerintahan ini bakal mulai masuk. Ya kita bicarain dulu ya. Misal saham itu kan udah diadopsi sama pemerintah. Di saat saham udah diadopsi sama pemerintah, let's say S&P 500 dan sebagainya, alias opportunity upside target ke atasnya tuh udah nggak sebesar itu. S&P tuh buat orang-orang kayak let's say Gen Z itu nggak semenarik itu lagi guys. Kenapa? Karena S&P tuh udah ngasihin 10-15%. Karena mungkin pertanyaan kalian semua yang teman-teman yang ada di rumah ya, kenapa menurut gue Bitcoin ini masih belum fully mature marketnya? Karena return tahunan CAGR-nya itu masih tinggi banget. Jadi Bitcoin CAGR year on year itu 30-40% guys. Menurut gue Bitcoin alias ya kita bicarain crypto market itu bakal mulai mature di saat Bitcoin ini punya return mirip-mirip dengan S&P ya. Jadi kalau S&P ini ngasihin return 10%, ya Bitcoin ini mungkin 10-15%. Ya menurut gue itu di situ baru udah mature Bitcoin. Tapi menurut gue sekarang apakah Bitcoin sudah mature? Menurut gue masih jauh dari kata mature. Dan sekarang ini menurut gue waktunya buat gebrakan alias institusi sama pemerintah, basically legalnya itu udah clear. Jadi menurut gue revolusi industri 5-10 tahun ke depan itu bakalan jauh lebih berharga daripada 20, 50 atau 100 tahun ke depan. Karena kita bakalan go digital. Ini salah satu hedge fund. Jadi hedge fund itu fund yang mengelola banyak duit. Namanya itu Ray Dalio, ya Bridgewater Associates. Ray Dalio ini awalnya minta kalian buat allocate 1% aja ke Bitcoin atau ke gold. Tapi sekarang ya hedge fund terbesar di dunia itu udah mulai adopsi Bitcoin. Ya jadi Ray Dalio investors should allocate 15% to gold and Bitcoin. Ya, ini menurut gue salah satu bullish catalyst juga ya. Jadi kalau lu bicarain apakah kita sekarang sudah telat, menurut gue ini belum telat. Tapi kalau kita bicarain mungkin ya, kalau lu invest dalam 4 tahun ke depan, mungkin itu bisa aja udah telat. Jadi menurut gue jawabannya, jadi buat ngesimpulin ini semua, berinvestasi di cryptocurrency atau di Bitcoin per hari ini itu masih belum telat. Upside target kita tuh masih jauh. Dan menurut gue pribadi ya, Bitcoin ini akan hit $1 juta per satu Bitcoin dalam 5-10 tahun ke depan. Sekarang pertanyaannya kan, apakah cryptocurrency itu bisa make life changing money? Life changing money di sini gue bilang ya, kita bilang statusnya itu HNWI aja ya. HNWI itu kan $1 juta. Gue pribadi ya, kalau lu cek di news, berita dan sebagainya itu mungkin udah rame. Gue bukan pengen nge-break atau gue cuma pengen menunjukin kalau cryptocurrency itu bisa make life changing money loh. Gue berhasil buktinya achieve $1 juta pertama lewat cryptocurrency. Jadi jawabannya, apakah cryptocurrency itu bisa menghasilkan life changing money? Bisa, tapi nggak instan guys, nggak cepet. Sekarang pertanyaan, apakah Bitcoin bisa menghasilkan life changing money? Belum tentu ya. Jadi kita harus masuk ke general overview marketnya, itu crypto marketnya. Kayak yang gue bilang ya, dalam general overview crypto market itu ada beberapa tipe coin guys. Jadi nggak cuma Bitcoin. Tadi kan gue sebut crypto sama Bitcoin. Jadi crypto itu ada beberapa coin. Gue pribadi klasifikasinya itu sebagai 3 guys ya. Jadi ada 3 tipe altcoins. Yang pertama itu Bitcoin, yang kedua itu altcoins, tapi yang ketiga itu stablecoin. Jadi Bitcoin yaitu Bitcoin guys, yaitu yang diciptain sama Satoshi tahun 2008. Altcoins itu singkatan dari yang namanya itu alternative coin ya. Jadi coin selain Bitcoin itu namanya altcoins ya. Jadi kita bicarain, kalau pernah dengar Ethereum, Solana, ada TRX, misal Trump, Hyperliquid dan sebagainya, itu token yang sifatnya itu alternatif coin. Jadi altcoin kita sebutnya. Sedangkan ada satu juga yaitu stablecoin. Ya stablecoin itu kayak apa? Itu coin yang di-pack sama real world currency. Ya maksudnya kayak gimana? Jadi kayak misal US dollar. US dollar itu ada coin kriptonya guys. Namanya itu USDT, belakangnya ada T ya. USDC. Ini punya keluarga Trump, mereka baru aja bikin ya. USD1, terusnya misal bentar lagi ada juga USDH dan sebagainya. Mereka itu value-nya itu nggak naik, nggak turun. Jadi stablecoin itu menjaga nilai mereka sama ya guys ya dengan dolar, yaitu $1 ya. Jadi 1 USDT sama dengan 1 USD. Ya kita bisa bilang kayak gitu kurang lebih ya. Jadi mereka itu ngejaga treasury mereka kurang lebih kayak gitu. Nah Bitcoin itu punya average drawdown kurang lebih 30% guys ya. Jadi kalau lu berinvestasi di Bitcoin, lu harus siap menerima portfolio drawdown sebesar 30%. Jadi kalau misal lu punya duit 100 juta, ya lu punya potensi penurunan ya, maksimum portfolio itu by 30%. Ya ini kalau lagi bull market. Bitcoin itu bisa turun 30%. Ya dari all time high atau dari previous topnya. Lu punya 100 juta, ini bisa turun jadi 70 juta. Jadi menurut gua salah satu hal yang orang-orang itu harus mulai persiapkan ya di saat mereka itu masih baru mulai masuk ke kripto itu mental guys ya. Karena di kripto itu nggak kayak saham ya. Kalau kita bicarain saham itu ada yang namanya itu ARB.
ya, atau ARA, auto reject bawah, atau ARA, ya, auto reject atas. Tapi kripto itu free market guys, kripto itu bebas. Mau koin ini tiba-tiba turun 50% sehari pun bisa. Dan dia kayak gitu. Jadi menurut gue pahami dulu resikonya ya, dan persiapkan mental kalian ya. Pahamin kalau rewardnya itu tinggi, tapi resikonya juga tinggi guys. Buat kalian jatuh balik ke nol tuh resikonya juga tinggi. Nah tapi sebelum kita masuk ya ke gimana caranya kalian bisa mulai investasi kripto, kalian harus sadar ya, kalian harus pahamin resiko berinvestasi di altcoins atau bahkan ke Bitcoin. Jadi ini ada chart ya yang kalian bisa lihat, ini top 20 crypto market cap. Total valuasi kripto itu kan ada valuasi ya kan. Kayak misal Bitcoin tuh total valuasi ada berapa, Ethereum total valuasi koinnya ada berapa. Jadi cara hitung total valuasi gimana? Ya misal kita bicarain harga Bitcoin sekarang itu 1 miliar. Harga koinnya dikaliin sama jumlah supply koinnya, itu valuasi. Sama lah kayak lu hitung saham ya, total jumlah lotnya atau total jumlah lembarnya dikaliin sama jumlah atau harga dari sahamnya pada saat itu. Ya sama kayak misal cryptocurrency. Kalau kita cek guys, ini yang kan bisa lihat ya, ini ada hijau ada yang merah. Jadi yang merah itu selalu berubah guys. Ya kita bicarain marketnya kenapa belum mature ya. Altcoins itu kenapa belum mature? Karena top 20 itu berubah terus guys. Ini warna merah itu berubah. Ini kalau kalian cari ya, ETC, BCC, ini juga BTG, ini NEO, ini 2017 sudah hilang semua guys. Jadi yang kalian perlu pahamin di sini, koin sekarang ini lu cek nih tahun 2017, ya dia itu rank 10 bahkan ya sekarang itu minus 66%, XPG itu minus 98%. Jadi yang kalian perlu pahamin di sini, altcoins itu nggak pernah ada sustain dan altcoins itu nggak bisa digunakan buat berinvestasi. Jadi altcoins itu digunakan buat kalian mencari lebih baik uang, buat ujung-ujungnya beli lebih banyak Bitcoin. Gue ulangi sekali lagi ya. Jadi tujuan kalian masuk ke altcoins atau alternatif coin, apapun itu koinnya ya, itu bukan buat lu nge-hold secara jangka panjang. Tapi tujuannya lu investasi ke altcoins itu buat dipindahin, buat banyakin uang lu, terusnya dipindahin ke yang namanya itu Bitcoin. Basically lu nabung Bitcoin. Altcoins itu kayak buat lu cari duit tambahan, terusnya kalau dapat gain yang lumayan besar ya dari altcoins ini, lu bisa pindahin ke yang namanya itu Bitcoin. Jadi yang kalian perlu pahamin sini ya, nggak ada alternatif coinnya itu yang stay forever. Kalau kalian cek itu top 20 di crypto market cap, itu setiap hari guys ya, top 20-nya ya setiap cycle itu bahkan terus berubah. 100 aja setiap hari berubah guys. Mindset yang sebelum kalian harus tanemin ya, sebelum kalian berinvestasi di crypto, no altcoins last forever, only Bitcoin last forever.